Saudara-saudara, ini saya jarang bikin film YouTube, film video buat internet dalam bahasa Indonesia. Tapi hari ini saya mau bikin salah satu videonya. Dan topik saya hari ini video mengenai doktrin, mengenai Alkitab, ya, mengenai pengajaran dan Alkitab, Firman Tuhan. Dan saya mau pertanyaan saya yang saya mau topik saya hari ini adalah apakah doa terima Yesus, apakah kalau kita berdoa terima Yesus, apakah itu cara untuk menyelamatkan orang? Apakah kalau orang berdoa menerima Yesus, apakah dia dijaminkan diselamatkan, dan apakah orang bisa diselamatkan dan dosanya diampuni tanpa doa menerima Tuhan Yesus? Pertama, saya mau bilang kepada saudara-saudara bahwa tidak ada satu contoh pun di Alkitab di mana orang ulangi doa terima Yesus untuk dijadikan orang Kristen. Tidak ada kesimpulan, tidak ada contohnya salah satu pun. Maaf saudara-saudara, saya sudah lama tidak banyak bicara bahasa Indonesia. Saya kurang lancar sekarang. Selalu begitu, saya selalu kurang lancar, saudara. Tapi tidak ada satu contoh pun. Dan mungkin ritual ini untuk doa terima Yesus dengan cara yang dilakukan banyak gereja, mungkin itu udah jadi dilakukan selama mungkin kira-kira 100 tahun, 80 tahun. Itu dibikin populer melalui pelayanan Billy Graham, dan ada pendeta yang lainnya melakukan mungkin sebelum dia. Tapi yang Alkitab katakan, ada ini salah satu pasal yang saya mau baca dari Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara yang orang mati, maka kamu akan diselamatkan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dan saya mau mengaku, saudara-saudara, bahwa dulu waktu saya anak, mungkin usia 12 tahun, saya suka berusaha untuk menginjilkan orang. Dan saya diajar metode berdoa terima Yesus. Terus ada mungkin banyak murid-murid di sekolah saya. Kalau saya ajak mereka, saya kasih beberapa ayat dan saya ajak mereka berdoa sama saya. Bisa jadi orang itu berdoa sama saya karena saya suruh, atau karena mereka nggak mau diganggu dan mau menghabiskan persoalan dengan saya. Dan bisa jadi ada yang bertobat, atau bisa jadi ada yang dengar firman Tuhan, mereka belum siap untuk bertobat, tapi saya suruh mereka ulang doa ini dan mereka berulang. Orang tidak diselamatkan karena dia melakukan ritual, walaupun ritual pun itu mengaku Tuhan sebagai juru selamat, kalau dia tidak percaya dalam hatinya. Dan saya percaya saudara-saudara, sering ada penginjil, pendeta, orang Kristen yang berusaha menginjilkan salah satu orang. Dan ketika dia melakukan demikian, dia mau orang itu mengikuti prosedur. Dan dia maksa orang mengikuti prosedur dengan filsafat begini, kalau orang ini ulangin doa saya, dia diselamatkan. Walaupun orang itu belum ada iman, belum siap untuk bertobat. Dan kita harus hati-hati saudara-saudara, untuk kadang-kadang kita mau bikin orang Kristen pakai cara microwave, di Amerika kita bilang pakai istilah, saya pernah dengar istilah kata itu microwave Christians, berarti ada microwave oven. Microwave apa bahasa Indonesianya? Microwave, ya. Itu cepat sekali, kita bisa masukin nasi dan rendang dari kemarin, masukin di microwave, beberapa detik lagi, mungkin setengah menit lagi udah panas, 1 menit lagi habis tekan tombol itu sudah panas. Cepat sekali. Kita tinggal di zaman instan kayak pop mie, ya, tambah air panas sudah ada mie. Ya, di zaman dulu harus mungkin 5 menit, 10 menit,
dengan mie yang lain. Tapi kalau pop mie cepat sekali. Itu zaman modern. Kita mau bikin orang Kristen pop mie. Gampang sekali. Oh, melakukan ini. Oh, kamu udah Kristen. Walaupun orang itu belum bertobat. Terus kita harus sadar sekali saudara-saudara bahwa orang itu perlu bertobat. Dan saya juga mau menunjukkan salah satu masalah yang saya lihat yang sangat sering, apalagi di Amerika, dan saya pernah lihat ini di Indonesia juga, di mana ada misalnya pendeta khotbahkan salah satu topik, misalnya perkawinan, akhir zaman, salah satu topik. Dan saya pernah di satu ibadah di Indonesia, ibadah bahasa Indonesia, Inggris, tapi dari gerejanya Indonesia. Dan pendetanya bilang kepada jemaat, ada orang di sini yang belum doa itu untuk menerima Tuhan Yesus. Ada satu orang di sana yang baru, ini pertama kali dia hadir, dan tanpa wajahnya kayaknya dia lata tak angkat tangan begini, seperti dia nggak begitu sadar apa yang diminta pendeta. Pendetanya suruh dia maju ke depan menghadapi jemaat dan ulang doa, dan nanti ketika jemaatnya berdoa untuk tutup ibadah itu, orangnya bilang, oh terima kasih untuk saudara ini ditambah kepada keluarga Allah. Terus saya lihat wajahnya dan saya rasa malu ketika dia disuruh melakukan demikian, menghadapi jemaat, ulang perkataan itu tanpa maksud. Dia menunjukkan bahwa dia ada maksud untuk bertobat, untuk percaya Injil. Kita nggak tahu latar belakang dia atau apa. Terus dia menghadapi jemaat dan disuruh melakukan begitu, dan karena dia disuruh di depan jemaat, dia ulang kata itu aja. Dan orang ini sangat bodoh kalau orang di jemaat atau pendeta pun pikir karena orang itu ulangin doa itu dia pasti selamatkan. Nah masalahnya dia nggak dikhotbahkan Injil sebelum dia disuruh berdoa. Dia nggak dengar bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia nggak dengar bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, kita udah baca dari Roma. Banyak penginjil yang pakai doa terima Yesus. Mereka pakai ayat ini yang saya pernah menyaksikan, bahwa orang harus mengaku bahwa Yesus sudah angkat bahasa Indonesianya sih, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang yang maut, maka kamu akan diselamatkan. Orang harus percaya bahwa Yesus meninggal dan dibangkit. Nah, kita bisa lihat di Alkitab apa bahan khotbahnya Rasul ketika mereka menginjilkan orang yang dengar Injil. Kita bisa lihat Kisah Para Rasul pasal 2, pasal 3, pasal di bait Allah dengan orang itu yang lumpuh yang disembuhkan. Pasal 10 di rumah Cornelius, dan khotbahan Petrus, khotbahan Paulus, apa yang dikhotbahkan? Mereka khotbah bahwa siapa Yesus, apa yang dia melakukan, bahwa dia dikirim oleh Allah, bahwa dia Mesias, bahwa dia Tuhan, tapi bahasa Yunani-nya kurios, mungkin Gusti atau Tuhan lebih cocok dengan arti perkataan kita. Alkitab Indonesia bilang Tuhan, tapi Tuhan berarti Allah, dan itu perjemahan yang agak membingungkan untuk pakai kata Tuhan, walaupun kata bahasa Yunani-nya kurios, the Lord, orang yang di atas orang lain, Rab dalam bahasa Arab. Tapi mereka khotbahkan bahwa dia adalah Kurios, Adonai, Lord, Gusti, dan mereka khotbahkan bahwa dia meninggal dan dia dibangkitkan Allah. Ketika Petrus khotbahkan itu kepada Cornelius, Roh Kudus jatuh di atas mereka. Mereka udah dengar bahwa Yesus bangkit. Habis itu, beberapa kata kemudian, mereka dipenuhi Roh Kudus. So, saya merasa bahwa mereka sudah siap untuk menerima Injil, mereka percaya, dan makanya mereka bisa dipenuhi Roh Kudus karena mereka sudah percaya Injil yang dikhotbahkan Petrus. Paulus di 1 Korintus 15, tolong baca saudara-saudara, dia menyaksikan Injil yang dia khotbahkan
bahwa Yesus meninggal, bahwa dia dibangkitkan hari yang ketiga, dan dia dia menghadirkan diri ke depan banyak saksi-saksi. So, ini dia bilang ini Injil yang dia khotbahkan. Yesus meninggal, Yesus bangkit. So, kita harus khotbahkan siapa Tuhan Yesus. Kalau kita khotbah kepada orang yang tidak percaya Allah, kita harus menjelaskan siapa Allah. Lihat saudara-saudara, kalau Paulus khotbah di sinagog, dia pakai hukum Taurat dan Mazmur. Tapi kalau dia khotbah kepada orang kafir di Laikonia, Lystra atau Derbe, dan Athens, apa yang dia khotbahkan? Dia khotbahkan siapa Allah, bahwa Allah. Dia mulai dengan dasarnya, dan dia membangun di atas dasar siapa Allah. Dia harus mulai dengan itu. Kalau saudara menginjilkan orang Hindu, orang yang tidak orang kafir dari hutan yang tidak mengerti siapa Allah, harus mulai dengan itu siapa Allah. Tapi kalau saudara menginjilkan orang yang tahu siapa Allah, saudara bisa lebih cepat menginjilkan orang itu dan kasih tahu siapa Tuhan Yesus dan menjelaskan dan membahaskan. Tapi kalau kita mau khotbahkan Injil, kalau orang mau diselamatkan, dia harus percaya Injil. Dan pertama dia harus dengar Injil. Dan harus ada orang yang khotbahkan Injil kepada dia. Tolong baca saudara Roma 10 mengenai prosesnya itu. Dia harus dengar dari orang yang khotbahkan Injil kepada dia. Terus dia harus dengar Injil sebelum dia bisa diselamatkan. Kita nggak bisa menyelamatkan orang karena mereka doa sesuatu aja. Dan masalahnya yang saya lihat di banyak gereja adalah ini. Orang pendeta atau jemaat pun, pendeta pun percaya kalau orang ulangi satu doa mengenai Tuhan Yesus, dia diselamatkan. Terus pendetanya, khotbahnya nggak menunjukkan bahwa Yesus sudah meninggal untuk dosa orang itu atau dosa dunia. Tidak pernah menjelaskan bahwa Yesus bangkit. Nggak menjelaskan bahwa Yesus anak Allah. Nggak bahwa Yesus Tuhan. Tapi disuruh jemaat harus khotbahkan perkawinan, topik yang lain-lain apa aja. Disuruh ada saudara-saudara jemaat yang perlu tolong dalam kehidupan dari Tuhan Yesus dan mau minta tolong dari Tuhan Yesus dan minta Tuhan Yesus masuk ke dalam kehidupan kamu. Terus orang yang doa itu ya bisa jadi Tuhan dengar khotbah itu dan dia mulai salah satu proses yang pada akhirnya dia diselamatkan dan dia menunjukkan dan dia dibaptis dan dia ikut dengan Tuhan. Bisa jadi dia ada proses begitu melalui doa, mulai dengan doa itu. Tapi kadang-kadang ada pendeta bilang kalau kamu udah doa khotbahan itu, berdoa itu kamu diselamatkan menurut Alkitab. Walaupun orang ini belum khotbahkan Injil yang di Alkitab, dia belum bilang kepada jemaat itu, kepada orang itu yang dia pimpin dalam doa bahwa Yesus sudah bangkit. Dan orang itu nggak tahu kalau nggak ada yang kasih tahu kepada dia. Kadang-kadang kita pikir bahwa semua orang tahu apa yang kita tahu. Kalau saya udah dibesarkan di gereja, saya udah dengar ribuan kali bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa dia bangkit, bahwa dia bawa dosa saya dan dosa kita dia di kayu salib, bahwa dia jadi korban untuk dosa kita, bahwa dia bangkit, bahwa itu dinubuatkan di perjanjian lama, dan saya sudah tahu semua itu. Dan saya pura-pura seolah-olah orang yang belum pernah dengar Injil, orang belum pernah ke gereja, tahu semua itu. Saya tidak khotbahkan Injil kepada dia, dan saya suruh dia ulangin doa untuk menerima Tuhan Yesus. Kalau kita mau suruh orang menerima Tuhan Yesus, ada arti untuk menerima Tuhan Yesus. Orang itu harus mengerti siapa Tuhan Yesus yang dia menerima. Karena Paulus bilang, kalau ada orang yang khotbahkan Yesus yang lain, dia akan dikutuki. Lalu kita harus menjelaskan siapa Tuhan Yesus. Kalau orang menerima Tuhan Yesus, dia harus mengerti siapa Tuhan Yesus. Bahwa Yesus adalah orang itu yang meninggal di kayu salib, yang diutus Tuhan. Dia anak Allah, dia dibangkitkan habis dia meninggal untuk dosa kita.
yang menerima Tuhan Yesus harus percaya Injil. Dia harus tahu Injilnya. Dan kalau kita lihat bagaimana rasul-rasul mimpin orang untuk jadi orang Kristen. Kalau kita lihat caranya Petrus, misalnya, ketika dia khotbahkan, dia menjelaskan, dia pakai perjanjian lama untuk menjelaskan bahwa Yesus sudah meninggal, bahwa dia dibangkit, siapa dirinya, bahwa itu udah dinubuatkan di perjanjian lama bahwa dia akan bangkit di antara orang yang meninggal dan hidup lagi. Habis dia khotbahkan semua itu, dan dia bilang bahwa mereka udah menyalibkan juru selamat, lalu Mesias. Lalu orang itu cut to the heart, kayaknya hatinya sobek, Mereka bilang, apa yang kita harus melakukan? Apakah Petrus bilang, ulangi doa ini setelah saya ngomong, kalian mengulangi doa ini? Tidak, dia bilang bertobat dan dibaptis. Dia suruh mereka dibaptis juga karena dia udah dengar Tuhan Yesus suruh rasul-rasul untuk membaptiskan, diutus untuk khotbahkan Injil, mengajar, memuridkan dan membaptiskan. Dan dia udah diajar caranya dan dia udah tahu bahwa itu kehendaknya Yesus, bahwa murid-murid Yesus yang ditambah ke gereja, ke jemaatnya, mereka harus dibaptiskan. Itu kehendaknya Allah. Kita lihat juga dalam pelayanan si Paulus, ketika Paulus menginjilkan penjaga penjara di mana dia dipenjarakan, ada gempa, lalu dia yang jaga penjara tahu bahwa mujizat ini mereka dibebaskan chainnya, pengikatannya. Lalu dia Paulus menginjilkan dia dan membaptiskan dia sama keluarganya karena mereka semua percaya. Dia membaptiskan orang ini yang baru percaya karena mereka mau masuk jemaat Allah. Ketika orang di Samaria dengar khotbahan dari Filipus, mereka dibaptis ketika mereka menerima Injilnya. Kita lihat juga contohnya Filipus, dia menjelaskan Injil kepada orang dari Ethiopia. Orang Ethiopia bilang, ada air, kenapa saya nggak bisa dibaptis? Paulus juga, Yesus kirim Ananias kepada dia. Lalu Ananias bilang, suruh dia jangan tunggu, dia harus dibaptis. Itu salah satu cara orang meresponi kepada Injil adalah dibaptis dengan air. Ini gereja-gereja di Indonesia rata-rata nggak separah yang di Amerika mengenai hal ini, karena di Amerika ada banyak orang bilang, wah saya sudah diselamatkan, dan 2 tahun kemudian mungkin mereka dibaptis. Saya nggak mau mungkin saya nggak dibaptis. Ada orang begitu, saya udah diselamatkan. Mereka anggap dirinya Kristen walaupun mereka belum dibaptis. Dan kita lihat di Alkitab, orang yang Kristen mereka dibaptis kalau mereka menerima Injil. Lalu kita harus sadar akan itu juga. Tradisi kita mengenai ulangi doa terima Yesus, kita harus memikirkan ini juga. Kalau ada gereja yang rasa orang harus mengulangi doa ini karena kita ada tradisi yang lama, yang kuat, yang udah 80 tahun yang lama, yang kita harus berdoa ini. Dan orang pendetanya nggak sadar bahwa tradisi ini udah nggak lama terjadi begini. Dulu orang di kegerakan evangelical dikhotbahkan Injil dan disuruh berdoa sampai ada damai dengan Tuhan, bahwa mereka ada damai mengenai iman mereka untuk keselamatan. Cara begitu masih ada gereja begitu juga, tapi kita harus membayangkan ini juga, membayangkan ada gereja yang agak lebih tradisional, mereka ulangin credo rasuli, yang credo itu penuh dengan Injil, itu penjelasan Injil. Kata-kata enggak langsung dari Alkitab, tapi konsep-konsepnya semuanya dari Alkitab, mengenai credo, namanya creed, how do you say that? Apostles' Creed. So kalau orangnya ulangin itu dengan iman, dan dia percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, dia percaya Bapa, Anak, Roh Kudus, dia percaya bahwa
Yesus meninggal, bahwa dia bangkit, dan semua kepercayaan ini. Kalau dia ulangin itu dengan doa, apakah saudara-saudara, apakah itu lebih baik daripada kita suruh orang doa menerima Yesus tanpa menjelaskan Injil? Orang ini udah ulangin credo Injil dan mengaku bahwa Yesus bangkit dari maut dan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia udah mengaku dalam credo ini. Dan apakah kita akan bilang, wah kamu nggak doa terima Yesus dengan cara kita, dengan ritual kita? Menurut Alkitab, apa yang lebih Alkitabiah kalau dia mengaku bahwa Yesus bangkit? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Orang yang ulangin credo Rasul, dia bisa menggenapkan ini, tapi orangnya cuman saya berdoa minta Tuhan Yesus dalam hidup saya, tolong masuk ke dalam kehidupan saya, walaupun dia nggak tahu Injil, nggak tahu bahwa Yesus meninggal buat dosanya, karena belum dikhotbahkan. Dia cuman disuruh lakukan ritual. Tolong ulangin doa ini. Apakah bagaimana kita bisa pikir orang yang ulangin doa ini yang nggak ada Injil di dalamnya, dan kita belum khotbahkan Injil kepada orangnya, nggak tahu apa yang dia tahu, dan kita bilang, wah dia udah ulangin beberapa kata, habis saya bilang kata itu, wah dia pasti diselamatkan. Oh, tapi orang itu dia pergi ke gereja yang sangat tradisional, dia ulangin credo-credo, itu cuma ritual. Walaupun credo dia yang dia ulangin, kalau dia melakukan dengan iman, dia yang mana lebih sesuai dengan Roma pasal 10 ayat 9 atau ayat-ayat yang lain. Lalu saudara-saudara, kadang-kadang orang yang ke gereja bisa bodoh, bisa kurang hikmat, dan kadang-kadang kita ada ritual dan kita anggap ritual itu penting, bukan bahannya yang penting. Orang Yahudi juga bisa begitu. Kita manusia bisa bodoh, manusia bisa lakukan hal yang tidak terlalu pintar, terlalu hikmat juga. Orang di zaman Tuhan Yesus, kadang-kadang mereka terobsesi dengan ritual dari nenek moyang mereka yang enggak dari Musa. Misalnya, harus cuci tangan 7 kali, harus cuci tangan dengan cara ini. Walaupun enggak tertulis di mana-mana bahwa mereka harus pakai metode itu. Dan mereka lebih mementingkan itu dari firman-Nya Tuhan. Dan dan di Matius 15, Yesus bilang kepada orang di sana bahwa mereka orang ini percaya kalau mereka sumpah bahwa semua uang yang mereka kasih kepada orang tua itu dikasih kepada Tuhan, mereka bebas dikasih kepada orang tua, nggak harus kasih lagi kepada orang tua, karena mereka sudah sumpahkan itu kepada Tuhan sebagai dan mereka akan kasih semua duit itu kepada Tuhan. Tapi Yesus menunjukkan bahwa kita bilang menghormati orang tua, bapak, dan menghormati bapak dan ibu. Dan dia bilang mereka, dia melawan tafsiran mereka, orang ini yang anggap harus kasih kepada orang tua karena saya sudah janji semua ini kepada Tuhan. Lalu kadang-kadang kita bisa juga terlalu anggap ritual kita, tradisi kita yang enggak diwahyukan oleh Tuhan, bahwa itu adalah kudus, walaupun Tuhan tidak pernah suruh melakukan demikian. Metode suruh orang ulangin doa terima Yesus, itu salah metode, bukan sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Dan kalau metode kita enggak ada bahan Injil di dalamnya lagi, itu tidak berarti dan tidak penting lagi. Kita suruh orang bilang, Yesus jadi teman baik saya, kamu diselamatkan. Bilang namanya Yesus saja dan saya mau minta tolong. Ya, Yesus saya minta tolong. Kamu sudah diselamatkan. Itu bukan Injil, saudara-saudara. Injil kita jadi lebih lemah, lebih jauh dari Alkitab, lebih nggak ada bahan sampai orang yang diselamatkan. Tapi kita penuhi gereja dengan orang bisa jadi yang nggak diselamatkan. Ataupun orang itu dia nggak diselamatkan ketika pendeta bilang, kalau saudara-saudara ulangin doa itu dan percaya itu, saudara sudah diselamatkan.
dan dia dikasih doa yang tidak ada bahan Injil di dalamnya. Bagaimana orang itu kita bisa janji keselamatan kepada orang itu. Lalu saudara-saudara, saya mau minta kepada semua pelayan Tuhan yang melakukan demikian, tolong saudara, kalau saudara khotbah penginjil atau pengkhotbah pendeta atau apa, kalau saudara melayani orang lain, tolong saudara-saudara, kalau saudara mau menginjilkan orang, memberitakan Injil, bukan cuman kata-kata mengenai Injil yang menurut bagaimana orang bisa diselamatkan, bahwa Yesus meninggal, bahwa Yesus bangkit, dan semua bahan-bahan. Tolong saudara-saudara baca Alkitab, misalnya kisah para rasul, semua khotbah ini kita bisa lihat contohnya rasul-rasul, bagaimana mereka membahaskan Injil. Bilang pokok bahan yang dibilang mereka, yang dikhotbahkan mereka dalam Injilnya, dan membayangkan kutip ayat-ayat, pakai cara apa aja untuk belajar itu, supaya saudara-saudara mengerti apa Injil itu, dan bagaimana cara untuk menginjilkan orang lain. Karena Injil itu adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan orang. Ritual kita bukan kuasa Allah. Ulangin kata saya sebagai doa kepada Tuhan, itu bukan kuasa Allah kalau nggak ada Injil di dalamnya. Tolong saudara-saudara kasih link untuk video ini kepada saudara-saudara yang lain, pendeta yang lain, Facebook page yang di mana saudara kepada orang yang bisa diberkati melalui video ini. Terima kasih, Tuhan berkati.